Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bimbel Phoenix. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas PPASPD Literasi Numerasi Paket 2 nomor 21 sampai 30. Langsung saja kita ke nomor 21. Di sini ada bata ya. Bata yang ini tingginya 42, yang ini 35. Nah, ini kan segini itu 35 ya. Wait, segini kan 35. Berarti tingginya ini itu selisihnya 42 dikurangi 35. Berarti ini tuh tingginya adalah 7. 7 ya. Nah, karena kita udah tahu ya, tinggi yang sini itu mesti 7. Sedangkan ini kan dia masih ada bagian yang sisi sebelah ini ya, yang tingginya itu. Sedangkan kalau susunannya itu 35. 35 itu kita kurangkan dengan 7. 28. 28 tuh bagiannya ini sama ini. Berarti untuk satu tingginya ini itu 28 dibagi 2, 14. Nah, kita udah ketemu tinggi segini itu 14. Dari gambar ini, kita tahu kalau segini, yang tinggi ini 14 ini, sini juga 14. Kelihatan ya. Jadi di sini 14, ini juga 14. Oleh sebab itu, bata ini panjangnya itu 14 tambah 14, 28. Tingginya itu 14, lebarnya itu 7. Kemudian yang ditanyakan itu volume satu batu bata. Volume berarti kan itu volume balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 28 kali 14 kali 7. Kita hitung dulu. 28 kali 14 kali 7. Hasil volumenya adalah 2744 cm kubik. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 22. Nah, di sini ada pernyataan. Berarti kita harus cari nilai X dan Y-nya dulu. Nah, ini kan dia 141 sudut bagian itu ya. Berarti bagian sini dia sudutnya juga 141 derajat. Sedangkan Y-nya ini, karena ini garis lurus, berarti Y-nya itu bisa kita cari 180 dikurangi 141. Berapa hasil? 180 kurangi 141. 39 derajat. Berarti Y ini 39 derajat. Kemudian kita bisa cari juga bagian yang sebelah sini. Karena ini juga 180 karena garis lurus, berarti bisa kita cari 180 kurangi 127. Berapa hasilnya? 53. Selanjutnya, kita ketahui bahwa satu segitiga itu sudut ini tambah ini itu hasilnya 180 derajat. Maka dari itu kita bisa cari nilai X-nya. X sama dengan 180 dikurangi 39 ditambah 53. 180 dikurangi 39 ditambah 53. 92. Berapa? 180 kurangi 92. 88 derajat. Berarti X-nya 88. Pernyataan satu ini salah. Pernyataan kedua berarti betul.
Y-nya betul ya, 39. Kemudian kita cari pernyataan ketiga. X ditambah Y itu berapa? Berarti 88 ditambah 39. Berapa hasilnya? 88 tambah 39. Hasilnya adalah 127 derajat. Kemudian kalau X dikurangi Y itu berapa? 88 dikurangi 39. Hasilnya adalah 49 derajat. Berarti yang pernyataan ketiga salah, pernyataan keempat yang betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, opsi D. Lanjut ke nomor 23. Ini kan ada ladang milik paman ya. Nah, kelilingnya, kelilingnya itu berapa? Semuanya kan udah diketahui ya, kecuali yang ini. Nggak kelihatan kalau itu. Ya, yang ini ya. Nah, kita tahu kalau panjang segini sama segini itu sudah diketahui ya, berarti ini tuh udah diketahui. Segini itu 3 ditambah 4. Segini 7 cm. Nah, yang perlu kita cari adalah tinggi yang ini. Tinggi yang ini bisa kita cari pakai rumus Pitagoras ya. Pakai rumus Pitagoras. Karena ada segitiga siku-siku ya itu. Nah, kalau yang sebelah sini, panjang ini kan dia 19 ya, tapi di sini itu dia kalau ini tambah ini itu 4 tambah 10, 14. 19 dikurangi 14. Berarti di sini itu 5 ya. Ini 5. Berarti di bawah sini itu 5, sisi miringnya itu 13. Kalau kita cari pakai rumus Pitagoras, itu mesti kita dapetin di sini 12. Atau kalau kita udah hafal triple Pitagoras kan ada 3, 4, 5, 5, 12, 13. Itu lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal yang menggunakan Pitagoras seperti ini. Berarti kita udah tahu nih, yang bagian sini adalah 12. 12, ini 5. Berarti sini 12. Kemudian bisa kita jumlahkan semuanya. Berarti kan dari yang panjang dulu, 19 ditambah 12 ditambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 13. Nah, kita jumlahin semuanya. 19 ditambah 12 ditambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 13. Berarti hasilnya adalah 72 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjut ke nomor 24. Adik akan membuat 3 buah segitiga siku-siku, yaitu AGH, BCH, dan CDE. Dengan ukuran seperti pada gambar, adik memotong menurut garis GH, HC, dan EC. Sisa potongan kertas seperti pada gambar 2. Luas daerah sisa potongan kertas adik adalah, berarti kita cari luas mula-mulanya dulu ya. Luas mula-mula. Itu kan berarti bisa kita cari dari ini ya. Kan awalnya persegi panjang. Nah, persegi panjangnya ini berapa luasnya? Panjangnya ini 15. Luas persegi panjang yang besar ya. Persegi panjang pertama itu 15 dikali 6 tambah 4 itu 10. Berarti 150. Kemudian kita cari luas persegi panjang yang ini. Luas persegi panjang yang kedua ya.
itu dia 15 dikali, kalau segini 19 dan segini 5, berarti ini berapa? 19 dikurangi 15, berarti bagian sini adalah 4 cm. Berarti luas persegi yang kecil tapi panjang itu dia 15 kali 4. Hasilnya adalah 60. Kemudian kita jumlahkan. 150 tambah 60. 210. Nah, ini luas mula-mula ya. Kemudian kan dia buat segitiga ya. Segitiganya kita nomorin dulu. Ini segitiga 1, segitiga 2, ini segitiga 3. Nah, kita hitung dulu luas segitiga 1. Rumus segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya berapa? 19. Tingginya berapa? 4 dibagi 2. 19 dikali 2. Hasilnya adalah 38. Kemudian luas segitiga yang kedua. Ini tadi berapa? Sini berarti 4 cm ya. Alasnya itu kan dia 15. Yang panjang. Tingginya ini 4. Bagi 2. 15 kali 2, 30. Luas segitiga yang ketiga. Alasnya itu kan dia 4. 4 dikali DE. DE itu 15 dikurangi 10. Berarti DE ini adalah 5 cm. Berarti 4 kali 5 bagi 2. 2 kali 5, 10. Dan kita jumlahkan. 38 ditambah 30 ditambah 10. Hasilnya adalah 78. Kemudian, luas sisa kertas potongan adik. Kita cari luas sisanya. Luas sisa potongan itu berarti 210 dikurangi 78. Ini 2, ini 0. 20 kurangi 7 itu 3. 13. Apakah ada yang salah? Kita coba cek dulu ya. Oh iya, ada yang salah. Segitiga pertama ini, dia panjangnya itu cuma, kita hapus dulu ya. Panjangnya itu A sampai H. A sampai H itu 15 ya. Bukan 19, berarti ini salah. Berarti 15. 15 kali 2. 15 kali 2 itu kan berarti 30. Kemudian totalnya juga berarti berubah jadi 30 tambah 30 tambah 10, 70. Berarti luas sisa potongannya 210 dikurangi 70. Hasilnya berapa? 21 kurangi 7. 140 cm persegi. Nah, sekarang sudah ketemu. Next, kita lanjut ke nomor 25. Sebuah pesawat A berada tepat di atas kapal B dengan jarak 90 meter. Pesawat A di atas kapal B, berarti jaraknya ini dia 90. Pilot pesawat A mengamati kapal C dan D terletak satu garis lurus dengan kapal B. Jarak pilot terhadap kapal C, berarti ini itu 150. Sedangkan jarak pilot terhadap kapal D 410.
Perhatikan pernyataan berikut. Berarti kita bisa cari dulu nih. Pitagoras yang pertama itu dia yang A, B, dan C 90. Ini 150. Kita coba sederhanakan ya. Kalau 150 itu berarti berapa? Paling kecil itu dibagi berapa? 30 ya. 90 bagi 30, 3. 150 bagi 30, 5. 3, 5 berarti pasangannya adalah 4. Kita harus hafal ya, triple Pythagoras. Itu ada 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, ini ada tipe Pitagoras yang bisa jadi patokan untuk menghafal ya, teman-teman. Berarti kan kita tadi tuh bagi 30 semua ya. Berarti bagian BC ini 4 dikali 30. 120. Berarti ini 120. Next, kita cari yang BD. Berarti kan ini A, B, D. AB-nya 90. AD-nya 410. Nah, 410 itu dibagi berapa ya? 410 itu bisa bagi 3 enggak? Enggak. Kita cari dulu ya. Pernyataan yang benar, jarak kapal B dan C adalah 130. Berarti ini salah, harusnya kan 120. Kemudian yang kedua, jarak kapal B dan D 400 meter. Harusnya ini betul. Berarti harusnya B sampai D ini adalah 400 meter. Berarti CD-nya itu 400 dikurangi 120. Berarti ini segini itu 280. Sedangkan kalau panjang itu dia 400. Ada juga ya 9, 40, 41 Pitagoras. Jadi Pitagoras nggak cuma ada 4 ini ya yang aku tulis, tapi masih ada lagi yang lainnya. Cuma biasanya yang sering keluar itu. Cuma pada soal kali ini itu ada 9, 40, 41 ya Pitagoras yang keluar. Nah, kita cek jarak kapal C dan D adalah 280. Betul tidak? Oh, betul. Berarti yang keempat ini mesti salah. Kemudian jawabannya berarti 2 dan 3. C. Next, kita ke nomor 26. 26 ini untuk mendukung program pengolahragaan masyarakat suatu daerah membangun sarana olahraga yang bentuknya merupakan kombinasi bangun persegi panjang dan dua bangun setengah lingkaran pada sisi lebar seperti pada gambar di atas. Dua orang pelari melintasi dua jalur yang berbeda dalam satu putaran penuh. Selisih jarak yang ditempuh kedua pelari tersebut adalah, berarti kan ini jaraknya itu bisa kita cari pakai rumus rumus keliling lingkaran. Rumusnya apa? Pi kali D. Nah, karena ini kan selisih ya, berarti kan keliling lingkaran besar dikurangi keliling lingkaran yang kecil. Berarti kan pi D1 dikurangi pi D2. Kita bisa tulis pi-nya di depan ya, karena sama-sama ada pi-nya. Kemudian dalam kurung D1 dikurangi
D2. D1 itu yang besar ya. D1 itu yang 98 meter. D2-nya 91 meter. Nah, kemudian bisa kita hitung nih. 22/7 dikali D1-nya 98, D2-nya 91. Berarti 22/7 dikali 98 kurangi 91. Berapa? 98 kurangi 91. 7. Nah, ini gampang banget ya, tinggal kita coret. Habis, sisanya adalah 22 meter. Nah, ini jawabannya. Berarti yang B. Next, kita ke nomor 27. 27 ini, dia yang ditanyakan adalah luas yang diarsir ya, berarti yang ini. Nah, berarti kita cari luas lingkaran yang besar dulu. Luas lingkaran yang besar ya. Berarti pi r kuadrat. 22/7 dikali. Yang besar kan jari-jarinya 28 ya. 28 mm. Berarti ini 28 kali 28. Ini 4. 22 kali 4 kali 28. 2464. Ini luas lingkaran yang besar ya. Dan kita cari luas yang tidak diarsir. Nah, sebenarnya kan ini kita bisa bentuk ya. Kalau ini kita luruskan, kita buat garis lurus, ini tuh sebenarnya adalah persegi. Nah, kita bisa cari luas perseginya itu berapa. Berapa luas perseginya? Ini kan dia berarti setengah jari-jari lingkaran yang kecil tambah setengah jari-jari lingkaran yang kecil. Berarti sama aja diameternya kan? Berarti 28 panjangnya. Panjang sisinya 28. Rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Berarti 28 kali 28. Berapa 28 kali 28? 8 kali 28. 7, 8, 4. Kemudian setelah itu kita cari yang lingkaran. Ini kan ada setengah lingkaran, tambah setengah lingkaran. Itu kan jadi satu lingkaran. Tambah setengah lingkaran, tambah setengah lingkaran. Berarti jadi dua lingkaran kecil. Lingkaran yang kecil. Pakai rumusnya pi r kuadrat juga. Pi-nya pakai yang 22/7 kali. Kalau lingkaran yang kecil, ini jari-jarinya adalah 14. Setengah dari 28 ya. Bagi 2. 44 dikali 14. Hasilnya adalah 616. Kemudian kita jumlahkan. 784 ditambah 616. 1400. Kemudian luas daerah yang diarsir itu berarti 2464 dikurangi 1400. Berapa? 2464 dikurangi 1400. 1064. Apa yang salah? Coba kita cek lagi ya. Untuk lingkaran yang besar itu kan berarti luasnya 22/7 kali 28 kali 28. 28 kali 28 itu 28 kali 28. 22 kali 4 kali 28. 2464. Kemudian kan kita punya persegi ya. Perseginya itu kan luasnya itu 28 kali 28.
28 kali 28 itu 7. Oh, kan tadi lingkarannya itu ada dua ya. Karena kan ini ada satu lingkaran dengan ini. Terus yang satunya lagi ini dan ini ya. Ini berarti dua lingkaran ini harusnya dikali 616 kali 2. Kita hapus dulu ya. Maaf, ini berarti berapa? 616 kali 2. 616 kali 2 itu 1232. Berarti ini kan tetap ya 784. Kemudian baru bisa kita jumlahkan. 1232 ditambah 784. Hasilnya itu 2016. Nah, baru luas daerah yang diarsir itu 2464 dikurangi 2016. Ini berapa? 2464 dikurangi 2016. 448 sentimeter milimeter persegi. Berarti jawabannya yang D. Ini kurang teliti ya. Selanjutnya kita ke nomor 28. Bangun ruang di atas tersusun dari limas segi 4 beraturan. Kubusnya itu rusuknya 10, tuh nggak kelihatan, 10 cm. Kemudian panjang rusuk TA itu 25, TB 25, TC 25 juga, TD juga 25 ya. TD itu yang ke sana, yang miring ya, cuma nggak kelihatan aja. Dan TU itu 24. Nah, kemudian di sini kan ada 5 sih ya, 5 segi 4. Nah, kita cari luas dari sisi tegaknya dulu. Sisi tegaknya itu bentuknya segitiga. Rumus segitiga, hanya kita cari luas sisi tegaknya dulu ya. Sisi tegak tuh yang segitiga ini dan samping-sampingnya. Nah, ini kan ada Pitagoras lagi ya. Kalau sisi miringnya itu dia 25, kemudian tingginya itu 24. Berapa pasangannya? Kita bisa lihat yang triple Pitagoras tadi. Kalau 24, 25 itu pasangannya adalah 7. Berarti di sini adalah 7. Berarti UC ini 7, yang BU ini juga 7. 7, 7. Nah, berarti luas sisi tegaknya itu ada 4 ya, sisi tegaknya 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini bisa kita coret ya, 2. Berarti 2 kali alas kali tinggi. 2 kali alasnya. Alasnya berapa? 7 tambah 7, 14. Tingginya berapa? 2, 4. 2 kali 14 itu 28. 28 dikali 24. 6, 7, 2 cm persegi. Nah, kita udah tahu ya sisi tegaknya segitu. Kemudian kita cari luas persegi yang alas limasnya ini. Sebenarnya kan alasnya ini luas luas alas limasnya ini sudah mencakup kubus yang sini ya. Karena kalau kita jatuhkan ibaratnya kita tempelkan itu kan sama ya luasnya dengan
luas AB CD. Kemudian kita cari luas alas limasnya ya. Sisinya berapa? 7 tambah 7 ya. Berarti 14 dikali 14. Berapa 14 dikali 14? 196 cm persegi. Selanjutnya, kita cari luas keempat sisi kubus ya. Kubusnya itu kan tinggal bagian ini, samping sini, sama belakang. Belakang yang nggak kelihatan itu. Berarti kan ada 4. Luas 4 sisi kubus ya. 4 sisi kubus. 4 sisi kubus. Gambar kubusnya. Aduh. Sisi kubus itu 4 dikali sisi kali sisi. Berarti 4 dikali sisinya berapa? 10 cm ya. Rusuknya tadi 10 kali 10. Berarti kan 100. 100 kali 4. 400. Kemudian, ini kehapus. 400. Kemudian, luas permukaan seluruhnya kita hitung ya. Semoga yang ini perhitungannya teliti ya. Luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Ini luas 1 ya. Aduh. Bentar, ini luas 1. Ini luas 2. Ibaratnya ini luas ketiga ya. Luas ketiga. Nah, eh, luas 3. Oke, 672 ditambah 1, 96 ditambah 400. Berapa? 672 ditambah 196 ditambah 400. Hasilnya adalah 1268 cm persegi. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita ke nomor 29. Nah, di sini ada sebuah akuarium berbentuk balok berisi air dengan ukuran seperti pada gambar. Ke dalam akuarium tersebut dimasukkan dua batu hias berbentuk kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Berarti ini kan panjang rusuknya 8 cm ya. Tinggi air dalam akuarium sekarang adalah, kan mula-mula 43 ya. 43 cm. Karena ini ada koma-komanya, kita cari yang selebihnya aja ya. Misalkan itu kan udah 43, setelah ditambahi batu itu berapa? Berarti kita cari volume batunya dibagi luas alasnya ini. Nanti kan bisa ketemu si T-nya ini kan. Jadi kita cari luas 2 kubus. Nanti kayak yang sebelumnya, lupa kalau ada dua bentuk yang sama dan nggak dikerjain. Jadi salah hitungnya. 2 kali rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. 2 kali 8 kali 8 kali 8. Berarti kan 16 dikali 6, 4. Itu 1024 cm kubik ya. Nah, luas luas batu hiasnya ini itu sama kayak luas, ini kan cuma segini ya, ibaratnya volume volume air yang atas, yang setelah 43 cm ini sisanya. Berarti kan kok luas. Ini volume ya. Volume. Maaf. Ini volume. Itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kalau kita mau mencari tinggi, ini kan volume 2 kubus tadi ya. Tinggi itu volume 2 kubusnya. Jelek banget ya. 2 kubusnya dibagi panjang kali lebarnya.
Volume 2 kubusnya berapa tadi? Yang ini ya, 1024. 1024 dibagi 40 kali 40. Nah, kita bisa kerjakan berarti 1024,1600. Nah, dari sini kan 1000 dibagi 1600 ya. Itu mesti nggak mungkin C sama D. Mesti hasilnya itu 0, ini. 0, berapa? Kita hitung dulu. 1024 dibagi 1600. Ini 0,64. Berarti tinggi akuarium yang sekarang, tingginya ini itu adalah 43 ditambah 0,64. Jadi 43,64. Jawabannya adalah yang B. Nah, selanjutnya kita ke nomor 30. Ini bangun kongruan ya. Nah, ini kan diketahui sudut sama sisinya. Berarti bagian EF-nya ini itu 4,24. Ya kan, berarti ini sudutnya 25,35. Berarti Z, Z, ya Z-nya itu dia 5,10. XY-nya itu dia XY-nya itu dia 8,25. Kemudian kita cocokkan. Kita cocokkan yang paling gampang kan kita lihat sudutnya dulu ya. Nanti baru kita hitung apakah betul itu EDF sama X, Y, Z. Kita lihat yang tengahnya aja. D sama Y. D itu 25, Y 25. Sama, kemungkinan bisa benar. Ini D sama Y sama ya. F sama X. F sama X 30 sama 30 sama. Ini juga sama ya. Berarti kita harus menghitung karena semua sudutnya itu udah sama. EF ditambah XY. EF-nya itu 4,24 ditambah XY-nya itu 8,25. Berapa? 4,24 ditambah 8,25. 12,49. Berarti ini betul. Karena ini yang salah. Next, XY. XY-nya itu 8,25 dikurangi EF. EF-nya itu 4,24. Berarti ini kita bisa hitung belakangnya kan 4,01. Berarti ini juga betul. Berarti jawabannya 1 dan 3 yang A. Kalau mau ngecek yang lainnya juga boleh. Yang keempat itu kan YZ. YZ itu 5,10 dikurangi EF-nya itu 4,24. Harusnya itu 0,86. Ini tuh harusnya 0,86. Kemudian yang nomor 2 itu salah. EF-nya itu kan dia 4,24 ditambah YZ-nya itu kan 5,10. Harusnya itu 9,34. Berarti emang benar yang A, 1 dan 3. Sekian pembahasan kita untuk nomor 21 sampai 30. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.